Mari kita merenungkan satu ayat atau beberapa ayat yang menjadi dasar dari lagu yang tadi kita nyanyikan ya, yaitu dari Ratapan pasal yang ketiga. Kita membaca mulai dari ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan berkatilah perenungan ini sekali lagi membawa kami kepada kekaguman, kepada sikap penyembahan, ketika kami semakin mengenal Engkau sebagai Allah yang besar setianya, yang kasih setianya itu tidak berkesudahan. Kami berdoa supaya ini boleh menolong kami sekali lagi untuk menghidupi hari-hari kami, dan kehidupan kami boleh terus disempurnakan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu. Berkati baik hamba-Mu, berkati semua orang yang mendengarkan, dan mempersiapkan kami untuk masuk di dalam doa melalui perenungan firman ini, dan juga untuk tim Aufi yang melayani bersama-sama. Tuhan memberkati supaya tidak ada gangguan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah biasa kita expecting first lagu seperti Great is Thy Faithfulness ini mungkin di dalam Mazmur sukacita gitu, Mazmur Thanksgiving ya. Kita mungkin mengharapkan di dalam kelompok daripada lagu-lagu pujian, entah itu pujian Hana atau Miriam atau mungkin pujian Maria dan sebagainya. Banyak sekali kan juga lagu-lagu pujian yang dicatat di dalam kitab suci gitu. Tetapi ini justru muncul di dalam kitab Ratapan gitu. Di dalam kitab Ratapan kita membaca kalimat yang terkenal itu ya, Great is Thy Faithfulness. Menarik saya kalau kita melihat ini ya, konsep ini gitu. Menyadari kesetiaan Tuhan itu bukan tanpa perspektif ratapan gitu, bukan tanpa lamentasi ya. Ini bukan merayakan kesetiaan Tuhan orang lagi high voltage di atas, lagi seneng-senengnya, lagi nggak ada lagi COVID selesai, terus kemudian ya semua orang bisa celebrate gitu ya, peluk-pelukan dan sebagainya, terus kemudian kita nyanyi besar setia Tuhan gitu misalnya. Bukan di situ konteksnya ya, at least ya di dalam Ratapan 3 itu bukan itu konteksnya. Tapi seperti saudara baca di sini, Yeremia dengan realistis dia menyatakan lamentasi ratapannya ya, ingatlah akan sengsaraku, pengembaraanku. 20 jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau teologi kita itu bukan teologi yang vulnerable, bukan teologi yang ini ya, yang lemah gitu ya. Kita sulit tuh ini merenungkan tentang kasih setia Tuhan, tentang besar setia Tuhan itu sulit gitu. By the way, ada satu artikel yang bagus ya, sudah agak lama, ini mungkin about 5 tahun yang lalu gitu, 2015 atau ada di patheos.com juga. What is vulnerable theology? Ada banyak aspek gitu yang beautiful yang kita bisa khotbahkan juga sih, kita bisa renungkan gitu. Maksudnya vulnerable teologi itu teologinya orang-orang yang lemah gitu, teologinya orang-orang yang rapuh, teologinya orang-orang yang rentan. Nah, kita percaya ini salah satu tanda daripada kerentanan, kerapuhan itu ya, ini ya, orang yang meratap gitu, orang yang nggak imun terhadap keadaan yang tertekan, seperti Yeremia, ya nabi besar itu, besar. Dia juga mengatakan kalimat itu ya, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ya, ini vulnerable prophet ya. Kalau ada lukisan Yeremia itu biasanya dilukiskan ya waktu dia sedang meratap. Jadi Yeremia itu memang di dalam painting ya, resepsinya itu seringkali dikaitkan dengan motif ratapan itu. Yeremia adalah nabi yang meratap. Ya, kalau saudara
Misalnya lihat bandingin, misalnya Daud ya, biasanya ya dia ini memuji gitu ya, itu raja yang bermazmur, ada kecapina gitu kan, itu Daud, kita tahu Daud gitulah. Tapi kalau Yeremia itu digambarkan sebagai nabi yang meratap gitu. Ada resepsi seperti ini, dan saya pikir tepat juga menggambarkan seperti itu ya, meskipun kita tahu Yeremia pasti di dalam kehidupannya bukan cuma meratap gitu ya. Tetapi ini saya bahwa di dalam kehidupan Nabi Yeremia yang vulnerable ini ya, dia adalah nabi yang nggak berpura-pura kuat ya, yang nggak berpura-pura nggak ada ketertekanan di dalam kehidupannya gitu, karena dia selalu kuat. Tapi dia mengatakan kalimat seperti itu sebelum dia mengatakan kalimat yang terkenal ini ya. Ya ada tetapi di sini, ada tetapi gitu. Meratap iya ya 19:20, tapi terus kemudian kita membaca di dalam 21, tetapi ini penting, hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ada perbedaan ratapan orang-orang dunia yang nggak ada pengharapan itu ya, dengan ratapan orang-orang Kristen. Ratapan orang-orang Kristen itu selalu ada pengharapan. Ini ada satu kutipan daripada Augustine deh, yang di-quote oleh Calvin, ada di Against the Letter of Parmenianus ya. Saya baca ya kutipan bahasa Inggris. Mercifully to correct what they can. Dengan belas kasihan ya. Dengan belas kasihan mengoreksi apa yang bisa dikoreksi, patiently to bear and lovingly to bewail and mourn what they cannot. Untuk hal-hal yang nggak bisa dirubah, susah dirubah ya, at least dalam waktu dekat gitu, nggak bisa dirubah ya, kita meratapinya, atau mereka meratapinya. Until God either amends or corrects, or in the harvest uproots the tares and winnows the chaff. Sampai Allah yang mengoreksi itu, yang membereskan itu ya, bahkan juga dia ya menyingkirkan lalang-lalang atau ini yang ya yang ditampi itu ya bahasa Indonesia ya, chaff, sekam yang memang harus dibersihkan dan sebagainya, sampai Tuhan melakukan itu semuanya. Tapi saudara perhatikan ya reaksinya di sini, bukan kemarahan gitu, bukan apatis, bukan indifference, bukan cuek karena takut sakit gitu, misalnya ada orang cuek karena takut sakit ya, terlalu ntar kecewa, jadi bagaimana ya sudah, defense mechanism, cuek saja gitu, kan bukan urusan saya. Padahal sebetulnya adalah takut sakit, sebetulnya takut terluka gitu ya, takut mengalami pain alias discourage. Tidak gitu, tapi ini vulnerable theology ya, kalau ngikutin Augustine, ngikutin Calvin ya, ada hal-hal yang nggak dirubah itu, belum bisa berubah, belum waktunya Tuhan untuk dirubah, atau Tuhan sendiri juga masih belum mau merubah, atau mungkin nggak akan dirubah gitu. Apa sikap kita gitu, yaitu ini, bewail and mourn ya, kita meratapi gitu. Orang yang meratap itu punya pengharapan gitu, bukan orang yang sudah terlalu kecewa, disappointed dan sebagainya, sehingga terus kemudian jadi sinis lah, sarkastik atau ya gitulah apa. Kadang-kadang itu sinis dan sarkastik itu merupakan ekspresi daripada kita being hurt dan painful itu tadi ya, karena kita nggak bisa comes to term, nggak bisa overcome itu. Jadi akhirnya yang keluar adalah ya, saya sudah dilukai, apa salahnya saya juga waktu ngomong ya melukai orang lain, jadi kita sama-sama luka lah gitu. Saya luka kan memang lu orang yang melukai, saya kecewa kan kamu yang bikin saya kecewa, jadi saya ngomong ngawur, lu kecewa juga, ya sudahlah kita impas paling enggak gitu. Kita sama-sama inilah, sakit hati, lu sakit hati, ya saya juga sudah sakit hati terlebih dahulu gitu misalnya ya. Ada pencobaan seperti itu saya, kalau kita nggak ada ratapan ya di dalam kehidupan kita, kalau kita nggak ada lamentasi di dalam kehidupan doa kita ya, di dalam keseharian kita bisa jadi orang yang seperti itu. Dan berespon seperti itu nggak ada gunanya saya, karena itu nggak membawa kita kepada visi akan besarnya kesetiaan Tuhan. Kita seperti percuma saja menyanyi lagu itu tadi ya, Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Kenyataannya adalah great is my pain kali ya, mungkin. Great is my disappointment gitu. Tapi kita nyanyi great is thy faithfulness. Kayak orang munafik ya nyanyi lagu itu. Sekali lagi ya, Yeremia ini
lamenting, mourning, bewailing, tapi juga sudah melihat di sini ya, ada pengharapan gitu. Dia nggak give up bahwa memang hal-hal yang harus dirubah itu memang harus dirubah gitu, tapi belum bisa merubah seperti dikatakan Augustine. Ya sudah kita meratap dulu. Tapi ini titik dua ya, ini titik dua ini juga bagus ya. Ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap titik dua. Gitu. Ada kontennya ya, titik dua. Bagus juga sih ini apa ekspresi titik dua ini ya. Di dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu, dalam bahasa Inggris karena nggak ada ya mungkin ya titik dua. Coba saya bandingin ya. Nggak ada. Oh ya, titik dua juga ya, pakai titik dua. Titik dua itu berarti membawa kita untuk memperhatikan ya. Hine, lihatlah gitu ya, seolah-olah mau mengatakan kalimat seperti itu gitu. Ini penting ini isinya. Apa gitu? Yaitu ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Istilah kasih setia itu sangat khas ya, very khas di dalam bahasa Alkitab gitu. Saudara nggak ketemu ini di dalam bahasa ya, di dalam bahasa sehari-hari ya. Kita nggak ngomong kasih setia, kita ada kasih, ada cinta kasih. Tapi kasih setia itu kayaknya jarang sekali ya, hampir nggak. Ini benar-benar bahasanya Alkitab gitu. Chesed satu ini ya, satu kata. Kalau terjemahan bahasa Inggris juga sama, jadi karakteristikly bahasa Alkitab ya, steadfast love ya, steadfast love. Kenapa nggak cukup hanya dengan love gitu ya? Kenapa mesti ada steadfast? Kenapa nggak cukup dengan kasih? Kenapa mesti ada setianya? Ya, perhaps untuk mengontraskan dengan kasihnya saudara dan saya yang very moody ini ya, sangat moody. Highly selective ya, highly partial, apa ini, pilih-pilih banget gitu ya. Dan nggak inclusive at all, not to mention juga nggak lasting ya, moody itu tadi gitu ya. Tapi kasihnya Tuhan itu kasih yang steadfast gitu, kasih yang stabil ya, ini kasih yang bertekun gitu, kasih yang setia gitu. Faithful love. Bukan love yang kadang muncul ya, mau muncul ya muncul aja gitu, nggak lagi kepingin mengasihi ya nggak apa-apa juga kan, memang kita berjauh lah mau mengasihi kapan dan sebagainya. Bukan. Ini adalah kasih yang setia, dan kasih yang setia ini yang bikin painful memang. Sekali lagi ya, kasih yang setia yang terus-menerus mengasihi ini ya memang bikin orang itu vulnerable. Kalau nggak vulnerable ya nggak usah mengasihi dengan setia. Kamu kasih lagi nggak COVID mengasihi orang gitu ya, mengasihi gitu, lagi keadaan semuanya mujur lancar di atas, kita mengasihi orang. Tapi waktu kita susah ya sudahlah, kita jangan mengasihi lah, minta orang lain gantian mengasihi kita, kan nggak apa-apa juga toh saat-saat seperti itu gitu, misalnya gitu ya. Ya kita susah bicara tentang kasih setia. Ayat 22 ini mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya, tak habis-habisnya rahmatnya. Saya tertarik dengan variasi terjemahan ini. Ini terjemahan kayak gini juga pasti ini terjemahan yang bagus ya. Saya bandingin ini ESV juga sama sih sebetulnya dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Steadfast love of the Lord never ceases. Nggak pernah berhenti ya. His mercies never come to an end. Rahmatnya itu, belas kasihannya itu nggak pernah habis ya, nggak pernah bisa habis dikuras. Tapi ada terjemahan ini ya, apa KJV ini likely sih dia pakai varian teks yang lain seperti ini. King James Version menerjemahkan berbeda ya. Dia terjemahin seperti ini, soalnya. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. We are not consumed because His compassions fail not. Compassions, mercy-nya itu nggak pernah gagal ya. Bagus juga istilah fail not ini ya. Ya kalau kita menyanyi di Great is Thy faithfulness, kan yang dipakai ini ya terjemahannya. They fail not. Thy compassions, they fail not. Mereka itu nggak pernah gagal ya. Apa? Mercy-nya Tuhan, apa compassions-nya Tuhan. Tapi ini loh saya 22a itu ya. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Karena kasih setia Tuhan itu ya, kita ini nggak habis ya. Bukan cuma kasih setia Tuhan yang nggak bisa habis, tapi karena kasih setia Tuhan kita ini nggak habis ya. Ini consume itu
satu motif ya kalau di dalam Alkitab ya. Tuhan itu consuming fire itu. Sebetulnya kita itu nggak tahan berhadapan dengan Tuhan. Kita itu dikonsum ya. Kita ini ditelan habis gitu. Di dalam ketidaklayaan kita, di dalam keberdosaan kita, ketidaksucian kita ya. Tapi karena ada steadfast love ini ya, ada Lord's mercies, kita nggak konsum, kita ini nggak ditelan habis. Kita ini masih bisa ada sampai sekarang. Needless to say, ini gambaran seperti ini, pemahaman seperti ini menolong kita untuk nggak otomatis gitu ya, nggak otomatis. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih bisa beribadah, masih bisa datang bersekutu di dalam doa. Kalau pemerintah kita ya memberikan izin orang bisa datang beribadah, ini bukan sesuatu yang biasa loh. Kalau pemerintah kita juga memberikan izin waktu ibadah boleh nyanyi juga, ini bukan sesuatu yang biasa. Saya di Singapura nggak boleh nyanyi, di Jerman nggak boleh nyanyi. Jadi saudara kebaktian nggak boleh nyanyi, tapi saudara datang tapi nggak boleh nyanyi. Itu saudara coba bayangkan bagaimana. Ya, ada banyak hal yang nggak biasa ya di dalam hal ini. Gitu. Maksudnya nggak biasa dalam pengertian kita mesti sadar bahwa kita itu sebetulnya tidak sepatutnya ya menerima itu gitu. Nggak seharusnya kita mendapatkan perlakuan seperti itu. Kita itu seharusnya konsum, kita ini seharusnya ditelan habis. Seharusnya ya kena sakit penyakit terus mati, itu biasa, wajar. Ya memang kita orang berdosa. Tapi through the Lord's mercies, ya, karena kebaikan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, kita tidak consume. His compassions fail not. Lalu disambung ayat 23 ini. They are new every morning. They are new every morning. Great is thy faithfulness. New every morning. Kapan saja kita bisa melihat ini ya, kesegaran seperti ini gitu, new every morning. Yaitu sekali lagi kalau kita nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang kita entitled, yang kita memang ya saya bangun, saya masih bisa bangun, rumah saya masih ada dan sebagainya, ya wajar lah gitu ya, wajar rumah saya masih ada, nggak ambruk, nggak terbakar, ya memang harusnya begini gitu. Saya bangun-bangun semua nggak ada yang nggak bisa digerakkan, semuanya bisa biasa, saya bisa melek, bisa jalan, bisa sehat, ya biasa lah kayak begini. Kemarin juga gitu. Kemarin dulu juga begitu. 2 tahun lalu juga gitu kok sebetulnya gitu. Gak ada yang baru di sini gitu. Nah inilah saya yang bikin kehidupan tuh benar-benar jadi boring, membosankan ya. Gak ada surprise, gak ada newness lah. Basically gak ada newness, gak ada kebaruan ya. Karena kita sendiri yang membuat seperti itu. Waktu kita bangun, kita melek, kita lihat ya orang ini lagi gitu ya. Ya, ini tembok ini lagi gitu. Ya, mestinya sudah ganti ini. Ganti wallpaper lah, ganti cat lah, ganti desain, ganti apa. Akhirnya kita bosan-bosan sendiri gitu ya. Kita kerjain sendiri apa yang bisa memenuhi kita dengan kebaruan-kebaruan ala dunia gitu. Tapi kalau kita membaca di dalam bagian ini ya, yang new every morning itu apa sih sebetulnya? Ya ini ya. The Lord's compassions, the Lord's mercies, itu yang new every morning. Itu always new every morning. Kenapa? Karena kita nggak pernah ada satu hari yang kita itu entitled untuk mendapatkannya gitu. Yang kita bisa mengatakan, ya wajar lah hari ini kalau saya dapat compassion Tuhan itu wajar. Kalau saya dapat mercy Tuhan itu wajar. Memang harus kayak begini. Nah itu yang bikin kita itu jadi nggak bisa bilang kalimat ini ya. They are new every morning. Jadi nggak new lagi. Lalu hidup jadi mechanical. Hidup itu mulai jadi robotik. Ya. Ini seperti keadaan sekarang ya. Orang, saya nggak membicarakan ini ya faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi sih kita bisa mengerti ya. Kesulitan itu. Tapi kayaknya bukan sesuatu yang mengherankan ya. Waktu kita di dalam keadaan ini lockdown gitu. Terus kita sudah nggak tahan lagi begitu bisa dilepas,
loosen, di ease, dilepas gitu. Banyak orang terus langsung nggak tahan, langsung ini ya, liar gitu dan sebagainya, euforia dan sebagainya. Kenapa sih? Ya karena di dalam saat-saat waktu lockdown itu jadi kayak gagal ya merenungkan ini ya. They are new every morning gitu. Nggak new. Saya di kamar lagi. Saya di rumah ini lagi, di rumah ini. Nothing new, saya gini terus. Akhirnya yang new itu apa? Yang new ya mesti keluar lagi, itu baru new, ada segar lagi. Saya ngelihat bakmi di mana lah atau apa gitu. Itu yang new gitu. Tapi perspektifnya jadi ya new-nya dunia ya gitu, new normal dan sebagainya. Tapi nggak ada new perspektif daripada the Lord's mercies and Lord's compassion gitu. Kita ini vulnerable kalau kita mengakui juga di dalam kehidupan kita ini kita nggak immune ya terhadap bahaya rutinitas kayak begitu ya, rutinitas yang benar-benar bisa mematikan kesegaran dan kebaruan ini. Mungkin sama seperti saya, kita juga bisa bilang sih kalimat ini dalam ratapan ya. Kok gini terus gitu ya, ini waktu ingat saya jadi tertekan jiwa saya gitu. Ya nggak apa-apa, ini bagian daripada ekspresi gitu ya. Tapi terus kemudian pengharapannya apa gitu. Pengharapan saudara dan saya apa gitu. Supaya bisa balik lagi ke normal gitu. New normal, kita mengharapkan itu gitu. New normal, maksudnya bisa balik seperti dulu lagi gitu. Atau justru kita belajar yang new itu sebetulnya ini loh. The Lord's compassions and the Lord's mercies, itu yang new every morning. Even pun kalau kita bisa keluar, bisa melakukan aktivitas ini dan itu, bisa ada pengalaman-pengalaman baru dan sebagainya yang mungkin ya gak pernah ada sebelumnya. Tapi kalau di dalam kehidupan kita miskin dengan the Lord's mercies and the Lord's compassions. Gak ada yang new sebetulnya gitu. Nothing new. Itu cuma putaran yang lain saja. Suatu saat kita juga akan bosan lagi. Kita akan mechanical lagi. Kita akan bilang ini lagi gitu. Persekutuan doa lagi. Hari Sabtu lagi, besok Minggu kebaktian lagi. Streaming lagi dan sebagainya. Balik Senin gini lagi. From home lagi atau apa ya. Ya. Hopefully kita nggak mengharapkan kebaruan di dalam perspektif yang keliru, tapi kita balik seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami ini diri-Mu sendiri yang tidak pernah habis digali, yang tidak pernah membosankan, yang selalu menghadirkan surprise, keindahan, kesegaran, kebaruan. Ampuni segala dosa-dosa kami ketika kami ini begitu cepat bosan dengan kehidupan ini, begitu tersiksa kan, dan kami berusaha untuk menciptakan kebaruan-kebaruan kami sendiri seperti orang-orang Pelagian. Seperti orang-orang yang membangun menara Babel. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus membawa kami ke dalam kedalaman, apa artinya kami bisa menghayati bahwa kesetiaan Tuhan itu besar, bahwa kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Pimpinlah Tuhan supaya kami boleh mengalami, kami percaya, kami taat, kami rendah hati, kami submit, dan kami mengalaminya di dalam kehidupan kami. Despite keadaan apapun pada saat ini, di dalam segala restriksi, ataupun kebebasan apapun yang dihadirkan dalam kehidupan kami boleh tetap memiliki visi seperti ini, melihat kesetiaan Tuhan yang besar itu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.